brondolan yang tidak jatuh. Itu kenapa menjadi ini primadona bagi pemanen juga, karena ditimbang ini lebih mahal. Akhirnya anak bekerja. Jadi tidak ada seorang orang tua yang mau anaknya bekerja. Tapi karena kondisi kemiskinan itu, akhirnya anak dilibatkan bekerja. Saya beberapa kali seminar, banyak orang mengatakan bahwa itu kesalahan orang tuanya. Tidak betul juga 100%. Itu terjadi karena beberapa faktor yang tadi. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bekerja seperti itu. Kita menginginkan anak kita sekolah, tapi kalau nggak ada sekolah macam mana? Iya, apalagi di perkebunan sawit ini kan terisolir. Terisolir artinya dia berada di pedesaan dan berada di pelosok, tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi di sana. Jadi faktor-faktor yang tadi yang menyebabkan seorang anak bekerja. Kalau datang katakanlah pengawas di Snaker, itu kan jauh sekali ke dalam sana. Kalau dia mau datang udah ketahuan kan. Ya, jadi cukup jauh gitu kan, dari jarak jauh sudah kelihatan gitu. Akhirnya pengawasan itu di samping kurangnya pengawas dari pemerintah, itu menjadi tidak efektif. Akhirnya banyak terjadi pelanggaran hak buruh di perkebunan sawit karena terisolir tadi. Tidak ada yang tahu. Ya mungkin RRI juga tidak tahu apa ke sana, pergi ke sana bawa apa aja kan ketahuan. Nanti bisa disembunyikan semua. Kita ke sana tidak tahu. Jadi sangat sulit kehidupan mereka. Satu sisi ekonomi. Kedua sisi komunikasi juga tidak ada. Yang ketiga juga tidak ada hiburan-hiburan. Akhirnya mereka bekerja terus-menerus, tiap hari itu terus-menerus. Yang akhirnya mereka tidak bisa keluar dari pekerjaan itu, sering kita sebut teralienasi dari kondisi sosialnya. Jadi seorang anak itu tadi kan bekerja dia. Yeah. Dia udah lihat bapaknya macam mana mendodos, macam mana mengegrek, macam mana bersihkan lahan itu. Jadi lama-kelamaan dia juga menjadi pemanen, tukang dodos. Jadi ini turun-temurun terus-menerus. Saya punya data sudah ada 3 keturunan. Artinya 3 keturunan itu katakanlah 60 tahun sudah 3 kali 6 180 tahun. Artinya 3 keturunan bekerja di kebun sawit terus menerus gitu. Karena yang tadi itu dari anak dia sudah di situ dan dia sudah memahami. Ya, akhirnya apakah mereka sejahtera? Tidak juga. Daerah-daerah perkebunan yang ada di Sumatera Utara itu adalah daerah miskin juga karena tidak terdidik dan pendapatan mereka rendah. Jadi itu yang saya katakan tidak berbanding lurus dengan kehidupan buruh sawit dibandingkan dengan keuntungan pengusaha dan pemerintah di perkebunan sawit sendiri. Terus kenapa terjadi ini? Karena harusnya ada undang-undang mengatur. Sampai sekarang belum ada undang-undang di perkebunan sawit. Berbeda dengan yang lain. Wartawan itu ada undang-undangnya. Kemudian pertambangan ada undang-undangnya. Kemudian pertanahan ada undang-undangnya. Semua punya undang-undang terkecuali perkebunan sawit. Ya akhirnya apa? Terjadi perbudakan modern. Baru-baru ini kan terbongkar di Langkat, Bupati Langkat melakukan itu. Jadi jangan heran di perkebunan sawit seperti itu yang terjadi gitu. Ini adalah gunung es. Gunung es yang seharusnya mereka menjadi pahlawan. Kalau TKW kita kan sering dibilang pahlawan devisa negara. Iya, benar. Buruh juga pahlawan devisa negara. Kenapa? Devisa negara paling terbesar dari hasil pekerjaan buruh. Tetapi kehidupan mereka sangat prihatin, itu yang saya katakan. Jadi kalau ditanya kondisi buruh perkebunan, undang-undangnya juga tidak ada. Sekarang sudah 108 tahun setelah penjajahan Belanda, tidak ada undang-undang. Dulu dan Belanda ada undang-undangnya, namanya puneli sanksi.
sekarang sudah merdeka, tidak ada undang-undang. Yang disamaratakan undang-undang Cipta Kerja itu berlaku umum, beda dengan perkebunan sawit, sangat berbeda, jauh berbeda. Kenapa? Cipta Kerja itu kan undang-undangnya dari manufaktur, industri. Itu apanya? Itu dasarnya. Kalau perkebunan itu bukan industri. Di mana yang bekerja di situ pakai mesin. Kalau di perkebunan itu tenaga, bukan mesin. Jadi kalori yang dikeluarkan itu jauh berbeda. Kalau pakai mesin ya pakai AC lagi, kalau di kebun sawit pakai fisik, kemudian ya diterik matahari. Kalau manufaktur dihitung 3.000 kalori. Kalau kebun tidak tahu, kita sampai sekarang belum ada riset kita tentang itu. Tapi saya perkirakan itu bisa 3 kali lipat. Seharusnya 3 kali lipat upahnya dari manufaktur. Tetapi upah mereka malah lebih rendah. Sering terjadi begitu. Padahal fisik yang mereka andalkan untuk bekerja gitu. Jadi juga itu daerah berbahaya. Kenapa? Itu kan di hutan. Baru memakai alat-alat kerja, benda-benda tajam semua itu. Makanya sering terjadi kecelakaan kerja. Apakah mereka dilindungi dalam kecelakaan kerja? Sebagian ada BPJS itu. Tapi lebih banyak juga tidak punya BPJS. Ya, jadi kalau mereka sakit dan sebagainya, ya biaya sendiri. Atau tidak ke rumah sakit, obati sendiri gitu. Karena tidak ada uang yang tadi. Akhirnya apa? Kondisi buruh itu ya sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ya itu kondisi mereka yang sebenarnya. Apakah kita terus membiarkan ini? Seharusnya tidak gitu. Saya sebagai salah satu yang concern terhadap persoalan buruh perkebunan sawit, sangat mengharapkan supaya ini jangan terus-terus terjadi perbudakan modern ini. Harus dilindungi, harus ada deregulasi gitu. Ya harus ada undang-undang. Selemah-lemahnya iman, kita harus buat perda. Itu yang bisa melindungi buruh di Sumatera Utara minimal. Nanti akan kita jadikan model ke tempat lain, provinsi yang lain. Karena ini harus menjadi prioritas kita ke depan. Untuk itu harus ada aturan main, perda minimal untuk buruh perkebunan sawit di Sumatera Utara. Itu yang bisa harapan kita untuk melindungi buruh perkebunan sawit. Harapannya perda dari Sumatera Utara itu bisa menjadi acuan bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia seperti itu, Pak ya? Betul. Kenapa kita dorong pertama Sumatera Utara? Karena Sumatera Utara yang pertama juga sawit dan Aceh ya, dulu kan Sumatera Timur. Jadi ya ini akan jadi model ke tempat-tempat lain supaya di tempat lain itu juga tidak terjadi seperti yang ada di Sumatera Utara ini. Karena semua kejadian-kejadian itu dari Sumatera Utara dulu, karena di sini perkebunan sawit. Apa yang terjadi di Kalimantan, apa yang terjadi di Riau, apa yang terjadi di Papua, itu sudah pernah terjadi di Sumatera Utara. Kenapa? Di Sumatera Utara masih yang sudah cukup lama masih terjadi perbudakan modern, udah terungkap yang dilangkat. Apalagi di tempat-tempat lain seperti Kalimantan, seperti Papua, karena dia berada dengan terisolir, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Terima kasih telah menonton video ini. Federasi Serbundo. Jangan lupa like, share,